Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa awwalan nura wa sammahu bismi habibihi rahmatan wa bushra fa awwalu makhluqin nuru Muhammad wa bihi fakhrun wa syarafun mu'abbad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi tayyibin wa ashabihil mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Amma ba'du, fa usikum wa nafsiya bi taqwallah. Ittaqullah innallaha ma'al muttaqin. Yang mulia para alim ulama, para guru-guru agama, para masyayikh, pembimbing, pendidik, pewaris ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para tokoh masyarakat, bapak pejabat, baik itu bupati maupun camat, kepala desa, kepolisian, tentara, dan lain-lain. Mudah-mudahan beliau dimudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas beliau. Para kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, jamaah majlis peringatan haul yang ke-18 dari Syekhuna wa murabbi arwahina Al-Arif Billah Al-Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani
radhiyallahu anhu wa arda. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Tidaklah kita pulih dari tempat ini kecuali hati kita mendapatkan nur, mendapatkan cahaya yang menyebabkan kita lebih giat dalam beribadah dan terjaga daripada maksiat. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan-kegiatan hawa seperti ini adalah mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di seluruh kegiatan apapun di alam semesta ini, adakah yang lebih indah dibandingkan dengan mengingat Allah? Adakah yang lebih indah dibandingkan dengan mengingat Nabi Muhammad? Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mereka duduk-duduk, kemudian tiba-tiba Nabi keluar dan langsung bertakun, apa yang kalian lakukan duduk-duduk di sini? Sahabat menjawab, kami sedang berzikir kepada Allah. Kemudian Nabi mengatakan, Allahu ajlasakum. Apa betul karena Allah kalian duduk di sini? Naam ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Diulangi lagi, Allahu ajlasakum. Apakah betul karena Allah kalian duduk di tempat ini? Sahabat menjawab, iya ya Rasulullah. Diulangi lagi yang ketiga, Allahu ajlasakum. Apakah Allah yang menyebabkan kalian duduk di sini? Dijawab oleh sahabat, iya ya Rasulullah. Sesungguhnya aku tidak mengulangi 3 kali pertanyaan tersebut kepada kalian kecuali karena aku melihat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala turun dari atas langit dan semua mencatat pahala-pahala kalian, sampai kadang muat buku-buku bubuhan yang mencatat pahala kalian karena kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di dunia perkumpulan yang lebih indah dibandingkan dengan zikir? Apa mungkin perkumpulan orang-orang kaya? Apa mungkin, apalagi na'udzubillah, perkumpulan yang di dalamnya ada maksiat, na'udzubillah min dzalik. Tidak ada satu perkumpulan dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, yang lebih istimewa, lebih indah dibandingkan zikir, dibandingkan mengingat Allah. Kita tadi menyaksikan, kita melaksanakan zikir, kita melaksanakan nasyid, walaupun sebahagian berdiri, sebahagian kada, wallahu a'lam, mungkin karena kalau berdiri mungkin keuyuhan. Mudah-mudahan insyaallah karena sebab itu kaum muslimin bergeraknya badan bergoyang-goyang pada waktu zikir itu adalah gerakan ruh, bukan gerakan awam. Jadi orang yang bergerak dengan keras itu ruhnya kuat, ruhnya dahsyat, ruhnya menikmati zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Nabi kalau berzikir, sahabat-sahabat itu diriwayatkan bergerak-gerak seperti pohon-pohon yang bergoyang. Kada sadar mereka bergerak-gerak. Karena apa? Yang menggerakkan mereka ruh. Tanda zikir itu ada di hati seseorang. Di antaranya adalah gerakan-gerakan badan mereka. Bahkan ada di antara mereka kadang-kadang ada sadar gerakan-gerakannya sampai berlebihan. Tidak apa-apa. Bahkan lebih bagus lagi kalau ternyata ada yang mengatakan kok kayaknya dia gila. Bagus. Kenapa? Kenapa? Bagus. Kenapa? Syekh Salman Al-Madani berwasiat kepada muridnya Syekh Abdus Somad Palembang. Abdus Somad, bila ikam buli kena ke kampung ikam, bawai orang sebanyak-banyaknya berzikir, bawai laki-laki bini Tuhan untuk berzikir, dan kumandangkan zikir dengan sekeras-kerasnya sampai orang mengatakan kamu gila. Jika orang sudah mengatakan kamu gila, itu berhasil. Kalau orang masih mengatakan belum sampai kamu gila, belum berhasil. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ulfurullah hatta yaqulan nasu laka annaka majnun." Berzikirlah kepada Allah. Jangan sungkan, jangan takutan, jangan gengsi.
Sampai nanti suatu saat manusia mengatakan kau gila, maka kau gila. Kaum muslimin, ini bukan main-main zikir. Zikir adalah untuk merontokkan kekotoran-kekotoran dalam hati kita. Kenapa kita malu? Karena kita lihat, kita ingin dipuji, ingin nanti, wah jangan-jangan karena disambati orang. Takutan disambati orang, Nabi Muhammad disambati orang. Bukan hanya Nabi Muhammad, lebih daripada itu Allah disambati orang. Jadi urusan disambati orang itu memang selalu orang-orang yang baik itu disambati oleh orang. Oleh karena itu, maka tatkala kita berzikir seperti tadi kita melaksanakan zikir samania, kita melaksanakan nasyid, itu sudah benar dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Siapa guru-guru kita? Yang diantaranya adalah Syekhuna Rabbi Al-Wahid Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Wahid. Apakah kalian cuma bikin acara ngumpulkan uang, ngumpulkan orang banyak, kemudian ngasih makan, kemudian ngundang kiai, cuma itu saja? Itu bukan cinta. Kalau kalian betul-betul mencintai Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Wahid, turuti gawian sidin. Apa gawian sidin? Nasyid. Apa gawian sidin? Dalailul Farad. Apa gawian sidin? Ditinggalkan sidin kebatika al-indad. Sudahkah kita baca Dalailul Farad? Sudahkah kita baca istighfar al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang ada di al-indad? Sudahkah kita mengamalkan Thariqah Al-Idrusiyah yang juga beliau tulis di indad? Sudahkah kita melaksanakan Thariqah Samaniyah yang juga beliau tulis di indad? Dan lain-lain sebagainya beserta sanad-sanadnya. Kenapa guru kita seperti itu? Karena Sidin tahu orang di zaman Sidin dan orang setelah Sidin ini menuntut ilmu itu lemah. Oleh karena itu diberi Sidin amalan, dicetakkan Sidin, tulisannya bagus, bahkan bukunya bagus karena Sidin tahu punya bukunya beberapa aja bukunya kita tahun. Oh iya bukan nenek. Akhirnya beliau yang dituduh, wah guru sekumpul cari duit. Nah betul tidak? Betul tidak? Dulu itu terjadi. Waktu bagi-bagi musafah, wah ribut di sana sini cari duit. Nah udah bertelan-telan. Tetap saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, guru kita itu berkorban untuk kita. Biar aja sedikit pada di fitnah orang, biar aja sedikit disambati orang, untuk kita supaya kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad dengan musafah, supaya kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad dengan wirid-wirid yang dia tulis, supaya kita punya hubungan dengan para aulia wassalihin dengan manaqib-manaqib yang beliau baca. Walaupun beliau dituduh begini, dituduh begitu, bahkan Sidin sempat juga kada tahan lagi memamai pun daripada hakkan memintai sekian, betul tak? Yang tua-tua pasti tahu. Yang tua-tua pasti tahu. Kenapa kaum muslimin? Ini semua jalannya para ulama. Para ulama tidak peduli mereka harus dicaci, mereka tidak peduli harus diurahkan durang di apa. Yang penting tujuannya Allah. Tujuannya Allah. Dan itulah yang menyebabkan derajat tinggi Al-Arif Billah guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Wahid. Kaum muslimin, coba siapa sekarang yang mengamalkan itu kumpul? Ada yang puasa 7 hari berturut-turut beserta tirakatnya, tidak guring di malam hari, kemudian tahajud dengan bacaan khusus yang diwariskan dari satu malam hari. Ada yang mengamalkan? Semuanya dia? Nggak ada yang mengamalkan? Ainal mahabbah, mana kecintaan dengan Nabi Muhammad dengan guru sekumpul? Apakah kalian mengamalkan yang lain bukan amalan guru sekumpul? HP, medsos, internet, dan lain sebagainya. Kalau HP ketinggalan, berpulik ke rumah karena kalau ketinggalan dan lain sebagainya. Ya. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, saya sangat senang
Terus terang malam ini gembira melihat ada nasyid, bahkan semangat nasyidnya, cuma sayangnya sampai di sini aja, yang lain lupa. Kemudian ada Syekh Saman, tadi gua sudah samannya, itu luar biasa. Guru sekumpul memperkenalkan kita dengan siapa Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yang dalam qasidahnya itu dibaca beliau itu mampu untuk mengatur dunia dan seisinya. Kemudian kita alhamdulillah mendapatkan ijazahnya dan sanadnya daripada beliau. Untuk apa? Untuk dibaca. Kadang jangan dicelengi aja, jangan. Kalau kamu bukunya ada di situ, dicelengi aja tiap hari dibaca ada. 18 tahun meninggal Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Kemudian apa yang terjadi dengan kita sebagai orang-orang yang mencintai dia? Sudah tidak kita mengamalkan seperti beliau? Sudahkah kita tidak henti-hentinya bersalawat? Di antara manaqib Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, pada waktu Sidin Baelang pada Habib Muhammad bin Husin Ba'bud Lawal, itu Sidin selalu aja buntung Sidin bergerak-gerak, sampai akhirnya Habib Muhammad mengatakan ini orang bakal jadi gubernur Kalimantan. Ternyata betul apa yang dikatakan Habib Muhammad, bukan lagi gubernur, lebih daripada itu. Karena apa? Dia tidak pernah berhenti bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ayo, apa kita mengamalkan itu? Ada yang umurnya sudah 50 tahun, ada yang sudah 60 tahun, kada kebaca dua. Dalailul khairat kada dibuka, Quran kada ingat nambah, kemudian tasbih digantung benar aja. Yang ada di tangan kita HP, remote TV dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kaum muslimin dan kaum muslimat, begitukah kita? Jauhnya pam kita dengan orang yang kita cintai. Ada satu orang mencintai seseorang, dia mengatakan lamma da'aitul hubba qalat kadzabtani mali aral a'dha minka kawasiya la hubba hatta yalsaqal jildu bil hasya wa tukhbita hatta la tujibal munadiya. Tatkala aku mengaku cinta, yang dicintai mengatakan kamu bohong. Kenapa aku melihat awak ikan masih lama? Tidak ada cinta bagiku kecuali engkau menjadi kurus dan hanya kulit yang membungkus tulang. Dan kamu akan betul-betul mencintai aku kalau sudah sampai kamu tidak menjawab orang yang memanggil namamu karena kamu hanya ingat dengan namaku. Ayo, ada kayak gitu gitu? Ada yang sampai gitu sekarang? Tidak ada. Jadi kita ini kurang, kita ini lemah, roh kita lemah. Tandanya roh lemah itu bagaimana? Dulu tasbih suruh berzikir ngantuk, dulu HP suruh melihat YouTube semalaman. Rohnya lemah. Sedangkan acara-acara seperti ini yang terpenting adalah ruh. Yang terpenting adalah kekuatan ruh yang menyambung dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh yang menyambung dengan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita punya ilmu kayak itu? Ataukah kita terus disibukkan dengan urusan kita, bisnis kita, urusan? Wayah pembaca Qur'annya, wayah pembaca dalailul khairatnya, wayah pembaca sholawatnya, wayah pembaca zikirnya. Ada satu orang pedagang, dia membaca sejarahnya wali-wali. Wali-wali itu kalau berzikir begini, wali itu kalau sholat begini, wali itu mendapatkan karamat ini dan lain sebagainya. Dia dilepaskan dagangannya. Kemudian dia beribadah kepada Allah, siang puasa, malam tahajud selama 40 tahun. Setelah 40 tahun dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian dia berkata, kalau sudah 40 tahun rumus bulan ini, berarti aku genap 40 tahun sudah beribadah kepada Allah. Karena mendapatkan dua seperti yang mereka dapatkan, aku akan lepaskan ibadah ini, aku akan dagang lagi. Artinya betul, selesai sekian bulan, karena dagang juga, akhirnya sampai ibadah. Tetap sholat, tetap yang fardu-fardu, tapi ibadah-ibadah yang lain yang banyak ditinggalkan sama dia. Dia dagang. Waktu dia dagang, datangnya ada orang berkata kepadanya, Fulan,
itu di negeri sebelah sana, di kampung sebelah sana ada seseorang yang mempunyai ilmu kimia. Jadi dia bisa merubah batu menjadi emas. Oh, enak nih. Aku mau belajar dengan dia. Datang ke sana. Akhirnya dia datang orang itu. Ternyata dia seorang kiai, seorang ulama. Akhirnya, guru, ulun dengar dia ini mempunyai ilmu, yaitu bisa merubah batu menjadi emas. Kimia kecil. Katanya gurunya. Kamu mau belajar itu atau mau belajar kimia yang besar? Tuh, kalau ada kimia yang besar, aku mau belajar yang besar. Ya sudah, kamu tinggal di sini dulu. 2 bulan di sana berkhidam dengan gurunya. Lalu dia mengatakan kepada gurunya, guru, apa biar belajar dulu kimia besar? Iya kah? Jadi tetap mau belajar katanya gurunya. Dikira lupa. Enggak, tetap mau belajar. Oke, sekarang kamu pergi ke pasar. Cari orang yang kalau kamu tanya, tahukah engkau dengan Allah? Dia jawab tidak tahu. Cari orang yang kalau kamu tanya, sudah kamu sholat? Dia mengatakan, apa itu sholat? Cari orang yang apabila katanya, kenal engkau dengan Nabi Muhammad? Muhammad tidak kenal. Aku cuma kenal Muhammad ini, Nabi Muhammad tidak kenal. Cari orang itu, bawa sini. Akhirnya dia pergi ke pasar. Setelah pergi ke pasar, ada orang tua pengemis minta-minta. Dilihat orangnya kayaknya nggak sholat. Dia tanya, apakah Tuhan kamu Allah? Saya tidak kenal Allah. Apakah kamu kenal dengan Nabi Muhammad? Siapa Nabi Muhammad? Tidak kenal. Kamu sudah sholat? Apa itu sholat? Dia bilang, ini berarti orangnya. Ini berarti orang yang suruh guru saya berbicara. Ayo ikut dengan saya. Ayo. Mau apa ikut dengan kamu? Nanti saya kasih duit. Iya. Bawa. Dia bawa ke rumah gurunya. Guru, iya. Aku sudah tanya tentang Allah, dia tidak tahu. Kemudian tentang Nabi Muhammad dia tidak paham. Dia sholat tidak ngerti. Sekarang kamu duduk di situ. Lihat ilmu kimia besar. Lalu gurunya memandang orang ini. Dilihat sama gurunya. Allah, nyebut Allah. Dipandang yang kedua, astagfirullah, nyebut istighfar. Dipandang yang ketiga langsung berdiri. La ilaha illallah, aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku mau sholat, mau puasa, mau zakat. Kemudian dia pergi dalam keadaan dia taat kepada Allah. Ilmu apa itu, guru? Itu ilmu yang besar. Itu ilmu kimia besar yang lebih daripada sekadar mengolah batu jadi emas. Ini adalah ilmu di mana orang yang seharusnya masuk neraka bisa jadi masuk surga. Yang seharusnya orang itu ahli maksiat menjadi ahli taat. Ini ilmunya mereka para auliya sholihin. Bukan kekayaan, bukan emas. Karena kekayaan tidak ada harganya bagi mereka. Laqad rafadud dunyal gharur wa ma sa'alaha walladhi ya'ti yubadatu bil badri. Mereka adalah orang-orang yang telah menolak dunia, tidak mau dunia. Kalau dunia itu maksa datang kepada mereka, diambil dibagi-bagikan. Itulah keadaan guru kita. Sedangkan kita tiap hari pikirkan dunia terus. Syattana baina musyarriqin wa mughribi, katanya ulama nahwu, sangat jauh orang yang berjalan ke barat dengan yang berjalan ke timur. Tambah jauh itu kita dengan guru kita. Pecinta guru sekumpul tapi tidak baca sholawat, kita itu. Pecinta guru sekumpul tapi tidak zikir, itu kita. Pecinta guru sekumpul tapi ternyata banyak banget haji tidak bisa. Pecinta guru sekumpul tapi ternyata tidak baca Quran, seperti itu. Mau diteruskan kayak gitu terus? Iya, kalau diakui oleh guru sekumpul murid lah, ini bukan muridku, dia tidak baca sholawat. Aku nyuruh baca sholawat. Bagaimana? Alhamdulillah, kaum muslimin, kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah. 18 tahun sudah guru kita tiada. Iya, waktu dulu Sidin langsung menasihati kita, sekarang beliau sudah tiada. Tapi keadaan beliau seharusnya menasihati kita. Peringatan haul seperti ini seharusnya menasihati kita untuk kita perbaiki keadaan kita. Bagaimana tidak banjir di sana sini, bagaimana tidak kebakaran, bagaimana tidak gempa, kita yang salah. Itu tidak peduli, cuma acara di sana acara 1.000 orang, di sana acara 2.000 orang. Tapi ainal ladzi yusalluna 'alan nabi? Mana yang baca sholawat? Mana yang kemudian setelah selesai acara baca Quran? Mana yang kemudian selesai acara kemudian baca dalailul qalam? Enggak ada. Seremonial. Cuma acara saja. Cuma acara. Apa gitu aja? Apa dunia diperlukan cuma acara saja? Enggak ada amal.
Wallah kita kepengen yang hadir di sini semuanya jadi seperti guru sekumpul semuanya, wali-wali berkat. Amin. Itu yang kita inginkan. Uyuh datang ke sini, uyuh saya keliling dari Banjarmasin ke daerah Grogot sana, kemudian dari Grogot ke sini, kemudian dari itu ke Banjarmasin lagi. Capek kalau semuanya jadi wali kan, nggak usah manggil saya, cukup kalian saja di sini ceramah. Mudah-mudahan jadi alim bertahan. Berapa pro lagi? Ya, saudara-saudaraku, kapan mau jadi orang yang soleh? Kapan kita mau baca Quran? Kapan kita mau zikir? Tadi kita melihat kawan-kawan kita ada yang masbuk, wah, masya Allah, ulun kepingin tapi ulun nggak bisa. Tadi hampir jatuh ulun karena apa? Mungkin belum makan. Beberapa waktu yang lalu di Martapura meninggal Guru Fadlan Taubeh. Guru Fadlan meninggal di Mekah, dikuburkan di Makkah. Kenapa? Pantas dia di Makkah. Kenapa? Dia kalau zikir lupa diri. Di antara keistimewaan Guru Fadlan itu kalau dia nasyid lupa diri sampai pingsan sampai akhirnya guru jatuh. Ada. Ini ternyata keistimewaan beliau. Akhirnya beliau dipanggil ke Mekah dan meninggal ke Mekah. Ya mau kayak gitu. Apa mau meninggal Apa mau meninggal dalam keadaan OD, overdosis? La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pecinta para aulia yang mana mencintai mereka tidak rugi, tapi tinggal kita. Murid itu mengatakan kepada gurunya, wahai guru, kalau begitu bagaimana saya ini? Jadi tidak diajari. Ya, kata gurunya, kau tinggal di sini dulu. 6 bulan kemudian dia dinazroh, dipandang sama gurunya, akhirnya dia disebutkan menjadi wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungan orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang aulia. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak pernah takut, tidak pernah sedih, tidak pernah takut apa yang akan terjadi nanti, tidak pernah sedih terhadap apa yang telah terjadi. Yang terjadi dia serahkan kepada Allah. Yang akan terjadi dia serahkan kepada Allah. Kenapa? Mereka betul-betul yakin yang mengatur segalanya Allah. Siapapun tidak akan mampu mengatur alam semesta, tidak akan mampu mendatangkan sebiji beras untuk sebiji nasi untuk dimakan, nggak ada kecuali Allah. Itu yang diajarkan guru kita. Saya ingat waktu saya duduk bermalam di rumah Sidin, kemudian jam 3 malam tok. Nah, bukai mulai Sidin. Ulun bukai bumbuhan dalam pagar orang-orang alim datangan. Guru-guru belajar ilmu. Kitabnya kalau tidak salah Fathur Rahman fi syarah risalah Roslaniyah fi syarah risalati Roslan, ilmu tauhid. Karena ulun masih lagi halus waktu itu, jadi di sini kamu guring aja dulu karena bilangnya tuntung pengajian kamu bangun nih guring ulun di kamar. Setelah selesai pengajian digarap mal sini apa makan lontong jam 4. Mbak itu berikan guru-guru, kamu masih ini uyuh masih ini. Iya, jam 4 aja jam 3. Tapi kenapa jam rumah? Umat harus tahu ilmu. Umat harus mengerti ilmu dahsyat. Beliau ajarkan walaupun harus tengah malam. Bagaimana pengorbanan beliau? Terus apa? Terima kasih kita apa? Apa cukup dengan bikin acara seperti ini? Tiru beliau. Wa qasduhumur rahman fil qawli wal fi'li. Tujuan mereka adalah Allah dalam yang mereka lakukan, dalam yang mereka kerjakan, dalam yang mereka katakan, tujuannya Allah. Di dalam syarah Hikam Ibn Atha'il As-Sakandari dikisahkan ada wali-wali Allah Ta'ala itu yang mereka diilhami sama Allah dalam hatinya untuk mengatakan sesuatu, tapi dari fitnah orang bakal benci dia. Ada.
Dia mengatakannya. Dia tidak peduli karena itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ketentuan dari Allah. Dia katakan sekalinya jadi fitnah, orang semuanya benci dengan dia. Nah, tidak apa-apa. Biar dibenci manusia, biar seluruh manusia benci, tidak apa-apa. Yang penting aku mendapatkan kecintaan Allah. Itu mereka. Al-Habib Abdullah bin Sul Akbar mengatakan, ala laital ladzi baini wa bainaka 'amir wa baini wa bainal 'alamin kharabu. Kalau hubunganku dengan Engkau ya Allah indah, aku tidak peduli hubunganku dengan seluruh manusia hancur. Falaitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghidab. Kalau hidupku semuanya pahit tapi engkau senang dengan aku, manusia semua benci tapi engkau ridho, aku tidak peduli. Idza sahha minkal wudhu fa kullun hayyin wa kullu ma fawqa turabi turabu. Apabila aku sudah mendapatkan kecintaanmu ya Allah, aku tidak peduli semua yang ada di atas tanah, aku anggap debu dan tanah enggak ada harganya. Begitu. Ini takut kalau pindah kena ini, kalau pindah kena enggak haula wala billah. Aina Allah, mana Allah? Rabbul Alamin. Guru kita mencontohkan seperti itu. Berapa banyak pernyataan guru sekumpul kadang-kadang yang bikin masalah. Artinya orang jadi bingung. Sebenarnya bukan bingung. Itu adalah perintah. Itu adalah ilham. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang paham, orang-orang yang mengerti, mereka mengatakan fasallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Serahkan urusan mereka kepada Allah karena mereka ahlullah. Kita mungkin tidak tahu dalilnya, tapi mereka punya dalilnya. Harus begitu. Husnudzon, baik sangka. Kalau murid sudah kehilangan husnudzon, tidak akan mendapatkan apapun dari gurunya. Habib Ali Habsyi mengatakan, "Raqsu mali thalibil ilm husnudzon, faman laisa lahu haddun min husnudzon la nasibalah." Murid itu harus husnudzon kepada gurunya. Kalau husnudzon sudah nggak ada, sudah iktiraf ke guru sekumpul, istilahnya itu sudah nggak mungkin dia dapat manfaat dari guru tersebut. Nauzubillah min dzalik. Kita beruntung, alhamdulillah. Kita berkumpul dalam rangka mengenang seorang yang arif billah. Ketahuilah, mengenang, menyebut orang yang wali daripada wali Allah waktu mereka hidup atau mereka sudah meninggal dunia, itu sama menyebabkan turunnya rahmat Allah. Hati kita tenang, hati kita gembira, karena majlis seperti ini adalah majlis di mana Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Majlis seperti inilah yang menyebabkan seseorang jadi ma'rifat. Majlis seperti inilah yang menyebabkan orang arif billah, karena Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita, bukan kita yang ingin kenal dengan Allah. Kalau kita sholat, kita ingin kenal Allah. Kalau kita puasa, kita ingin kenal Allah. Tapi kalau majlis arifina billah, kata Habib Ali Habsyi, itu Allah ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Tinggal kita siap apa kata, tinggal kita mau apa kata untuk bertaubat. Jangan lagi maksiat, jangan sampai ada yang mengerjakan riba, jangan sampai ada yang berzina dan lain sebagainya daripada dosa-dosa. Taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Apabila terjadi perzinahan di sesuatu tempat, 40 buah rumah ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri kena bala. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita semuanya kena musibah, kena ini sebagainya gara-gara kita juga kesalahan kita. Padahal guru-guru kita hebat, guru-guru kita memberi contoh yang baik, tapi kita yang bobrok. Kita hanya yang kadang melakukan amalkan lebih asyik dengan yang lain. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan keadaan kita diperbaiki oleh Allah. Mudah-mudahan keadaan keluarga kita diperbaiki oleh Allah. Yang malas jadi rajin ibadah, yang maksiat berhenti dari maksiat, bertaubat kepada Allah, zikir kepada Allah, baca salawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru sekumpul selalu menghiasi waktunya dalam ibadah, baca Quran, baca zikir, baca salawat, mengajar, tidak ada musibah. Begitu seharusnya kita.
Tapi kita terlalu banyak waktu kita kosong. Sudahkah kita membaca sholawat kamilah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman alaihi seterusnya 4.444 kali? Sudah pernah amalkan? Jadi amalan dari kepercayaan yang disuruh yang diwariskan kepada keluarga-keluarga dan kepada guru-guru kita, di antaranya juga Rukun. Sudah amalkan belum? Loh, ya, sudahkah mengamalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100.000 kali? Sudah? Belum? Belum juga. Oh supaya kalau tidak riak kaum muslimin, ini amalan-amalan diberikan guru-guru kita, leluhur-leluhur kita, mulai Datuk Kalampayan dari gurunya Syekh Sakman kepada murid-muridnya, kepada anak-anak Sidin, di antaranya Khalifah Haji Hasanuddin, Datuknya guru sekumpul dan lain sebagainya, anak-anak Sidin yang lain. Kemudian untuk apa? Untuk kita baca. Kalian akan menyaksikan nanti hebatnya, dahsyatnya sholawat kamilah 4.444 kali kalau kalian amalkan. Mungkin bisnisnya jadi hebat, mungkin bisnisnya Allah alam saya tidak tahu. Tergantung keperluannya. Ada yang mungkin ilmunya hebat, tergantung. Amalkan. Berjanji mengamalkan 4.444 kali. Kira-kira kalau diamalkan ya kurang lebih mungkin 20 jam. Kalau terus-terusan. Tapi ya dicicil. Ya hari ini 3 jam, besok 3 jam gitu enggak apa-apa ya. Kalau terus-terusan mungkin 20 jam. Saudara-saudaraku, orang sukses itu enggak jual. Orang sukses itu ada berhemat kan? Urang anak suami aja berhemat. Kepala tak kabur-kabur kepala. Berusaha kesana kemari, berhujan berpanas, hendak sugih bangeraja dunia, apalagi akhirat. Dan ternyata akhirat lebih mudah untuk perjuangannya, cuma baca wilayah di rumah aja kan, tidak perlu berhujan berpanas dan sebagainya. Gawi, yang terkecil gawi, Thariqah Samaniyah gawi 166 kali la ilaha illallah, 66 kali Allah, kemudian 70 kali hu, kemudian baca doa Allah maghfir maka Sayyidina Muhammad. Ingat aja loh. Ingat aja kan? Kali ingat kan? Belum dapat ijazahnya kan? Dikasih ijazahnya nanti kalau belum dapat ijazahnya. Karena guru suku sudah membagikan ke semua kaum muslimin ijazahnya, dan itu tertulis dalam kitab Al-Imdad yang dijual. Bukan kitabnya. Jangan nukar mengalah aja. Ya, amalkan, kerjakan. Al-ilmu yuhtafu bil amal wa illa tahal. Ilmu itu harus diamalkan. Kalau tidak ilmu itu apa? Tidak ada manfaatnya. Dan mereka Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani mengamalkan. Fitnahnya luar biasa. Aku bahari mulai jadi batakan aliran sesat. 9 bulan aku keluar rumah. Alhamdulillah berkat ada keluar rumah 9 bulan aku hafal Quran saja. Ngafal Quran saja. Seperti itu. Ya ujian pasti ada. Orang naik kelas saja ada ujian. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pecinta Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, kita beruntung di bawah kita ada orang seperti Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, arif billah, ilmunya manfaat, terlihat ikhlasnya dengan jelas, akhlak sidin bagus, dan karomat-karomatnya banyak disaksikan dan lain sebagainya. Ini untung kita. Cuma kita ini aja ketujuh yang lain, ketujuh alam sebelah dan lain sebagainya. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan dalam hal ke-18 ini hati kita lebih condong untuk beribadah kepada Allah, lebih senang beribadah kepada Allah. Jangan ada maksiat, jangan ada dosa-dosa, dijaga oleh Allah dengan berkat Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu wa arda. Guru sekumpul itu akrab kepada semua orang. Kalau ada orang datang, beliau mengucapkan salam terlebih dahulu. Ulun itu mulai lagi umur 13 tahun itu dari jauh itu sudah disapa sama beliau. Jadi kalau ulun di sana di pojok, dia di sini,
Dia seperti itu. Jadi kenapa? Ya tadi dia menghormati yang muda, yang tua dan lain sebagainya. Jadi keluar pakai mobil, ditunggu orang banyak. Kemudian mobil keluar dari pagar, di depan musola berhenti, dibuka pintunya, mau balik lah. Dia turun masuk ke dalam, masuklah ulun ke dalam mobil. Tebeluju ulun pakai sandal gading. Ternyata kemana? Ke wadah guru Salman Mulia baca burdah malam Jumat. Kurangnya banyak panas. Ya ulun mau hilang sandal dia, tidak sandal gading. Benar sudah sandalnya, sudah ulun benar. Tidak tinggal sudah langsung masuk ke dalam. Membantu hitung acara, baca burdah sebagainya, berdiri guru, ulun di belakang, sandalnya sandal gading ada. Jadi sandal abah di depan, sandal gading di belakang. Wah, sakti sandal gading. Kenapa? Mau umpati orang ganda dua. Nah ini takkan itu al-mutabah al-khair kullu khair fi ittiba'i man salaf wasyarr kullu syarr fi ibtida'i man khalaf. Kebaikan dalam dan segala kebaikan mengumpati orang bahari. Kejahatan yang dijauhi orang wahmi yang menyimpang dari jalan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita mempunyai pendahulu kita seperti di sini, masya Allah ada guru Ridwan Bahari, dan kita diriwayatkan ada riwayat dalam keluarga kita Guru Sekumpul beliau ada keturunan dari Al-Muntai. Ada riwayat dari keluarga kita di mana di Tungguliran padahal mulai dari itu Guru Al-Muntai. Cuma kurang dalam paket tapi dia yang wah kata ya maksudku untuk alhamdulillah mudah-mudahan keberkahan selalu diberikan kepada kita berkahan. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kita berkahan. Dzurriyyatan ba'dha min ba'd. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang terkumpul dengan orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mulia. Apalagi kedua mata kita yang pernah melihat ada Guru Sekumpul, mudah-mudahan mata tersebut terjaga daripada maksiat, terjaga daripada segala hal-hal yang menyebabkan murka Allah dan murka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu kekeringan, paceklik, tidak hujan. Ulama-ulama pada kumpul, mereka sholat istisqa tidak turun hujan. Datangnya ada orang datang, dia berdoa, ya Allah, dengan berkat kedua mataku turunkanlah hujan. Langsung turun hujan. Takjub orang-orang alim ini sudah berdoa ada kabul-kabul. Orang ini datang-datang ngomong kayak gitu dengan berkat mataku hujan. Akhirnya berparah orang alim-alim menakuni. Kenapa jadikan berdoa kayak itu? Ada apa dalam kedua bola matamu? Dia menjawab, bagaimana tidak kabul doaku? Karena kedua mataku yang aku jadikan syafaat untukku adalah kedua bola mata yang telah memandang Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka para aulia mengatakan naziri wa naziri naziri wa naziri 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 wa naziri naziri sampai habis nafas masuk surga itu. Orang yang melihatku dan orang yang melihat orang yang melihatku dan orang yang melihat orang yang melihatku sampai habis nafas masuk surga. Itu kata-kata mereka. Abu Yazid ngomong kayak gitu, Abu Madin Al-Maghribi ngomong gitu, ada dua kali banyak Habib ngomong kayak gitu, Ibn Arabi ngomong kayak gitu. Yang melihat bertantang-tantang ke surga. Alhamdulillah. Kedua mata kita menyaksikan seorang yang arif billah yang saleh. Jadi yang tidak pernah terdapat Guru Sekumpul datangi orang yang pernah mendapat Guru Sekumpul. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mau meninggal dunia, kemudian beliau menangis. Kemana Kang Sidin Habib Abdullah bin Umar bin Yahya bertanya, "Yaham, wahai paman," ada yang akan Yahol, "wahai paman, kenapa dia menangis? Takut mati?" "Oh, ada apa takut mati? Aku tak senang mati bertemu dengan Allah." "Tapi kenapa dia menangis?" "Aku sedih karena sebentar lagi kedua bola mataku ditutup sama Allah. Padahal kedua bola mataku telah memandang berapa wali-wali Allah Ta'ala yang bisa aku setrumkan rahasia mereka kepada orang-orang sekarang."
meninggal kita. Halo, ini habis-habisan. Mengganggu-ganggu. La ilaha illallah. Jadi lulus mama aja sudah. Biar dia mengundang-undang kadang harus aja. Mau duduk atau cari nomornya silakan. Yang mana jelas lulus mama. Karena lulus mama untuk diri ulun sendiri dan untuk kalian insyaallah. Mudah-mudahan kita sadar kita punya kenikmatan besar. Kita mempunyai nikmatul Islam wal iman yang disebutkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, nikmatul Islam wal iman a'la nikmatin halat bisah. Lalu kita dituntut untuk mengamalkan supaya kita selamat. Kemudian kita disuruh mendekati para aulia sholihin. Alhamdulillah kita dekat, kita mencintai mereka. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan muhibbul qaum yulhaq bil jamaah. Orang yang mencintai suatu kaum dia akan ikutkan dengan mereka. Amin. Walaupun kita intil benar, cintanya kita itu intil. Tahu intil lah. Bebannya ada bersangkut karena apa? Baca salawat kada, baca Quran kada, mau pati gawean sini kada, cuma cinta. Alhamdulillah intil. Tapi mudah-mudahan insyaallah selalu melekat. Amin. Ya rabbal alamin. Karena mereka adalah orang-orang yang apabila mereka aqsam Allah abarrah, apabila dia berdoa kepada Allah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan di antara ajaran daripada guru kita madhul masyayikh minal qurbat. Memuji guru itu adalah amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Kita puji beliau, kita senang dengan beliau, kita mencintai beliau, walaupun kita tidak mampu mengikuti beliau, walaupun kita tidak mampu mengamalkan amalan beliau. Tapi mudah-mudahan kecintaannya hanya sedikit dan secuil ini menyebabkan kita bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bertemu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tatkala ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu iman? Apa itu yang wajib bagiku dan yang tidak baik?" Yang wajib adalah sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Kada boleh berzina, kada boleh dan sebagainya. Kata orang itu, "Ya sudah, aku tidak lebih daripada itu. Aku tidak lebih daripada itu." Kata Nabi, aflah in sadaq. Kalau dia betul mengamalkan semua kewajiban, meninggalkan maksiat, dia beruntung dan masuk surga. Cukup seperti itu, apalagi lebih daripada itu. Kemudian ada satu orang bertanya lagi, "Ya Rasulullah, maka sa'ah kapan terjadi hari kiamat?" Rasulullah bertanya, "Ma'adakalah, kamu siap apa kalau hari kiamat?" La syai', tidak ada ya Rasulullah. Lakinni uhibbullah wa rasulah. Aku cinta Allah dan cinta Rasulnya. Nabi tersenyum dan mengatakan, al-mar'u ma'aman ahad. Seseorang bersama orang yang ia cintai. Mudah-mudahan kita bersama orang-orang yang kita cintai, terutama guru-guru kita, terutama guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan kita mendapat nazarah daripada beliau, dipandang oleh beliau. Ya Allah, dalam keadaan seperti ini, mata kami tidak memandang orang-orang yang arifin billah. Mata kami telah tertinggal daripada melihat orang-orang yang salihin. Berikanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Ampunanmu ya Allah. Jagalah kami ya Allah. Biarkanlah kami ya Allah. Berikan cahaya kami ya Allah. Jangan ada yang pulang daripada kami ke rumahnya kecuali di hatinya mendapatkan cahaya cinta-Mu ya Allah. Cahaya cinta-Mu yang menyebabkan dia berbakti dan taat kepada-Mu ya Allah, yang menyebabkan dia terjaga daripada berbuat maksiat kepada-Mu ya Allah. Kami bertaubat daripada segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah, segala dosa-dosa kami ya Allah, segala kekeliruan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Dengan berkat Nabi-Mu Muhammad ya Allah, dengan berkat Syekhina wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani ya Allah, kumpulkanlah kami dengan mereka ya Allah. Kehidupan yang begitu sulit yang kami hadapi ya Allah, sabarkanlah kami ya Allah. Berikanlah kebaikan-kebaikan dari kami di jalan
amin cabutlah dalam husnul khatimah. Ya Allah ya Allah ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah ya Allah ya Allah bi taubah wal qabul bi jahi walid khatimah umrun bi husnul khatimah bi jahi walid khatimah umrun bi husnul khatimah bi jahi walid khatimah umrun bi husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kesempatan. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu